Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Nurdin Zuhdi di mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah. Marilah terlebih dahulu kuliah kita pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di teori yang kedua ini kita akan membahas, mengkaji, menganalisis tentang hakikat ibadah, teman-teman ya. Tentu ibadah ini bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun agama kita ya, terutama agama Islam ya. Kita ada sholat 5 waktu dan sebentar lagi kita akan ada puasa Ramadan, teman-teman. Nah, ibadah selama ini mungkin hanya dipahami hanya sekedar tekstual saja ya, pengertiannya ibadah dan mungkin rutinitas sehari-hari. Nah, di pertemuan kedua ini teman-teman nanti akan mendiskusikan hakikat ibadah ini secara lebih dalam, bukan hanya dari segi pengertian ibadah saja, namun dari segi hakikat, fungsi ibadah, prinsip-prinsip ibadah ya, hikmah-hikmah ibadah ini nanti teman-teman dapat digali, teman-teman ya. Baik, capaian pembelajaran di pertemuan yang kedua ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hakikat ibadah. Jadi teman-teman nanti tidak hanya memahami saja apa itu hakikat ibadah, tapi teman-teman bisa menjelaskan, bisa menguraikan ya pendapat Anda, argumentasi Anda, gagasan Anda dalam bentuk ucapan yang direkam dalam rekaman video yang diunggah di channel YouTube, yang nanti langkah-langkah metodisnya akan saya uraikan di slide berikutnya. Ini capaian pembelajaran di pertemuan yang kedua ini, teman-teman. Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan prinsipnya adalah metode student center learning ya, yang kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pusat pembelajaran ini bukan pada guru atau dosen, tapi pusat pembelajaran ini ada pada diri Anda sendiri. Jadi Anda dituntut untuk belajar secara mandiri, menggali ilmu pengetahuan secara mandiri. Anda bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dengan metode dan sumber dari manapun, teman-teman ya. Sehingga tidak bergantung kepada dosen. Dan sini metode yang dapat Anda gunakan adalah metode demonstrasi. Ya, pengertian metode demonstrasi ini menurut Syah adalah metode mengajar atau belajar dengan cara memperagakan ya barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Jadi nanti kita akan buat hakikat ibadah, teman-teman akan mempraktekkan secara langsung, menjelaskan secara langsung. Jadi materinya dibaca, kemudian teman-teman memahami materi tersebut, kemudian setelah teman-teman memahami, Anda menyampaikan argumentasi Anda. Nah, keunggulan metode demonstrasi ini apa? Terjadinya variabelisme akan dapat dihindari ya. Peserta diminta langsung memperhatikan bahan belajar yang dijelaskan. Proses pembelajaran akan lebih menarik, dan dengan cara mengamati secara langsung, peserta akan atau mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori yang dibaca dan kenyataan yang ada di sekeliling kita. Nah, ini metode demonstrasi. Jadi teman-teman nanti akan mendemonstrasikan apa yang sudah Anda pahami dari sumber bacaan yang Anda lakukan dalam bentuk rekaman video. Nanti teknisnya akan saya uraikan di slide berikutnya, teman-teman. Ini metode yang akan kita gunakan di pertemuan yang kedua ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman ya. Langkahnya apa? Yang pertama, teman-teman membaca terlebih dahulu modul ibadah, akhlak, dan muamalah, khususnya bagian hakikat ibadah. Modul nanti bisa diunduh ya, di-download di Lensa Unisa atau e-learning yang sudah ada. Yang kedua, buat resume materi yang dibaca tadi, teman-teman. Jadi materi yang sudah Anda baca tadi, kemudian buat resume. Resume itu intisari, dan intisari resume itu tadi nanti dituangkan ke dalam PPT PowerPoint ya, minimal 5 slide. Ya, minimal, jangan kurang dari 5 slide. PPT usahakan dibuat semenarik mungkin, teman-teman. Ya. Kemudian materi PPT dipresentasikan dalam bentuk rekaman video. Silahkan Anda menggunakan HP atau komputer atau laptop, dan pastikan suaranya yang terang ya, teman-teman. Gambarnya juga demikian. Kemudian yang keempat, video rekaman kemudian di-upload di channel YouTube Anda. Jadi Anda nanti harus memiliki channel YouTube ya, seperti semester yang lalu. Gunakan aja yang channel kemarin, masih bisa.
Kemudian link YouTube-nya diupload di Lensa Unisa atau di e-learning. Sudah ada linknya di sana teman-teman ya, nanti dikunjungi aja. Kemudian yang keenam, durasi video maksimal 10 menit, jangan panjang-panjang teman-teman. Gunakan perangkat video presentasi yang memadai seperti Bandicam yang dapat menampilkan materi PPT dan diri Anda seperti yang saya gunakan saat ini. Jadi bisa menampilkan PowerPoint-nya dan gambar saya ada di sebelah bawah ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Atau perangkat-perangkat yang lain, saya kira banyak dan teman-teman insya Allah memahami itu. Dan itu bisa dipelajari secara mandiri teman-teman ya. Kemudian video memuat judul dan informasi makul, contohnya hakikat ibadah, kuliah ibadah, akhlak dan muamalah Unisa Jogja misalnya gitu. Hakikat ibadah, terus strip kuliah ibadah, akhlak dan muamalah Unisa Jogja misalnya begitu. Nah, pada kolom deskripsi diberi keterangan nama, NIM Anda dan materi pertemuan keberapa. Materinya apa? Oh, ibadah, akhlak, muamalah ini pertemuan kedua misalnya begitu. Mata kuliah disebutkan di situ serta dosen pengampunya disebutkan. Dan jangan lupa menampilkan tagar Unisa teman-teman ya. Nah, ini saya beri contoh misalnya ya. Nah, ini untuk ini tagar Unisa, contohnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini tagar Unisa di sini. Nah, judulnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya menggunakan Bandicam, PowerPoint-nya kelihatan di sini ya. Kemudian ini foto gambar saya ada di bawah sini, sebelah kanan atau sebelah atas juga boleh. Kuliah kemanusiaan dan keimanan, kemudian mengenal spirit al-maun atau dibalik spirit al-maun, kuliah kemanusiaan dan keimanan. Karena ini ibadah akhlak muamalah ya, disesuaikan saja teman-teman ya. Hakikat ibadah misalnya kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Kemudian di kolom deskripsi ini tadi silakan teman-teman menuliskan apa yang saya uraikan tadi teman-teman. Begitu ya teman-teman. Itu kemudian kembali ke slide ya teman-teman. Ini tadi tampilannya sudah saya uraikan. Untuk langkah selanjutnya silakan teman-teman mengunjungi Lensa Unisa ya teman-teman. Kemudian baca ketentuannya dengan seksama, jangan sampai salah paham. Pastikan Anda memahami terlebih dahulu perintahnya sebelum mengerjakannya. Itu teman-teman. Terakhir ini yang sering saya sampaikan ya, petuah Imam Asy-Syafi'i, bila kamu tak tahan penatnya belajar atau lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk terus belajar tanpa henti, tanpa mengeluh. Begitu teman-teman. Ini untuk slide PPT-nya sudah selesai. Saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Silakan mohon maaf Lensa Unisa. Silakan teman-teman mengunjungi Lensa Unisa. Di situ sudah saya uraikan ya teman-teman. Nanti teman-teman memilih mata kuliahnya, prodi akuntansi, prodi administrasi publik atau psikologi dan lain sebagainya. Di situ dibaca ketentuan-ketentuannya, deskripsi mata kuliah sudah ada, capaian pembelajarannya sudah saya uraikan di situ, peta pembelajaran, struktur pelaksanaan, kemudian asesmen ya, kemudian apalagi ini silakan nanti dibaca. Nah, bobot penilaian yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, di sini juga saya sampaikan kembali, silakan nanti bisa dibaca ulang. Sumber belajar bahan ajaran atau bahan ajar atau rujukan yang digunakan di pertemuan di mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah juga saya tuliskan di situ. Bisa Anda akses juga teman-teman ya di situ ya, modulnya, kemudian RPS-nya ya, timeline-nya juga bisa di-download di situ. Ini inspirasi ayat yang saya tampilkan, bisa dipelajari. Di pertemuan kedua teman-teman nanti langsung menuju ke pertemuan kedua, silakan nanti dibaca dengan baik subcapaian pembelajarannya, temanya ya, bahan kajiannya apa yang dipelajari, ini pengertian ibadah, hakikat ibadah, macam-macam ibadah, fungsi dan prinsip-prinsip ibadah. Metode pembelajarannya juga sudah saya tampilkan di situ. Penilaiannya ini, mahasiswa dianggap hadir di pertemuan kedua ini dan mendapatkan nilai apabila mahasiswa membuat resume materi hakikat ibadah secara mandiri yang dituangkan ke dalam PPT. PPT kemudian dipresentasikan dalam bentuk rekaman video yang diunggah di channel YouTube mahasiswa. Link YouTube kemudian diunggah di Lensa Unisa ini. Kalau Anda tidak mengerjakan ini dianggap tidak hadir. Ya, nanti presensinya bisa dicabut. Saya berharap semuanya bisa mengerjakan. Kemudian media bahan atau bahan ajarnya ya, kita menggunakan modul ibadah akhlak muamalah, video pembelajaran dari saya, RPS, sumber-sumber lain teman-teman bisa membaca dari berbagai sumber, misalnya dari internet dan lain sebagainya.
yaitu silakan nanti link video Anda bisa diunggah di sini bagian ini teman-teman, pengumpulan link video presentasi teori 2 hakikat ibadah. Nanti teman-teman tinggal klik di situ, nah kemudian Anda bisa mengupload di situ. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kedua ini. Selamat belajar, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.